Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifu Ferdiansa di Titik Temu. Kali ini saya berada di Cafe Dewa Sena, kafe yang populer di Kerawang. Nah, kita juga memiliki kesempatan langsung akan berdialog dengan Kang Pipik. Kang Pipik itu ketua PDIP dan juga tim kemenangan dari paslon Aib Maslani di Pilkada Kerawang 2024. Kita akan membahas bagaimana berdarah-darah pertarungan pilkada kemarin dan kita akan membahas hasil quick count yang mereka rilis dan yang terakhir yang sangat penting adalah akan membahas pecah telur. Oke, kita langsung aja ke Kang Pipik. Ya. Kang Pipik, apa kabar? Siap. Sehat, Bung Repo? Siap. Luar biasa. Ini ceria seperti apa ya? Seperti ceria sudah- gue. Ceria ini. Gimana ini ceria ini? Hah? Ceria bahagia, lagi bahagia ya? Lu udah tau lah kayaknya. Ya, makasih Mr. Repo ya. Siap. Kita kali keduanya ya Iya. ketemu di titik Titik temu, temu ya. ya. Selamat sore ya buat pemirsa Titik Temu. Oke, Sukses terima selalu kasih. buat Titik Temu. Amin, amin. Berkibar terus. Amin. Ya, seru ya Pilkada Karawang. Ya, dinamikanya luar biasa, pertarungannya sengit. Kita capek sekian bulan. Ya, semuanya bekerja ya. Semuanya tim bekerja solid dan alhamdulillah hasilnya ya seperti yang Repo lihat. Iya. Hasil versi quick count ya kita memenangkan ya selisihnya lebih dari 10% gitu. Oke. Dan luar biasa itu. Sebelum ke quick count, saya pengen tanya gini. Pasti pertempuran kemarin pilkada 27 November apalagi sebelumnya kan pasti tenaga, pikiran dan apalagi di sebelah itu kan ada mantan-mantan bupati lah. Pasti kan memiliki apa ya? Tim Kang Pipik itu pasti memiliki power, tenaga dan pikiran yang full lah dikeluarkan. Bisa diceritain kan? Selain mantan bupati ada mantan wakil bupati deh. Nah itu. Enggak sih? Ya artinya tokoh-tokoh besar juga di sebelah gitu, iya. Seru ya, challenge gitu. Iya. Ya sedikit pembuktian bahwa di dalam politik itu kita harus siap berkompetisi ya, kita siap berhadapan beradu gagasan dengan mungkin tokoh-tokoh senior kayak gitu. Dan itu sangat luar biasa karena kami tidak menganggap enteng mereka sama sekali. Oke. Dari awal kan saya juga bilang sekelas Acep, Kang Acep itu kan 30 tahun lebih di eksekutif. Gila tuh kan? Iya. Ya kan? Dari bawah dia juga menjadi seorang senior bagi saya. Di puncak karir. Bukan kaleng-kaleng ya gitu. Iya. Tegina apalagi kan? 2 periode, 3 kali terpilih jadi DPRD provinsi. DPRD provinsi gitu. Ya kan? Terus di belakangnya ada Teh Seli, gitu tahu sendiri. Iya. Ada Pak Deswara, ada Pak Dadang. Pak Dasim ya, Dadang Semutar. Ada Kang Jimmy ya. Ada Kang Jimmy, Wakil ada Bupati Bu mantan. Eli kalau nggak salah ya. Iya. Ya itu koreksi kalau Iya. saya. Mereka punya basis massa. Mereka yang sudah pernah memenangi pertarungan di dalam pilkada. Memiliki pengalaman. Oh ya pengalaman, udah tahu strategi-strateginya. Kebayang nggak sih? Iya. Kami harus melawan orang-orang hebat itu dengan strategi-strategi yang luar biasa. Dan mereka juga kan partai pemenang juga di sana. Ya kan teman-teman koalisi juga berapa? 13 atau 12 sih partai yang. Iya kisaran itu. Kan? Iya kisaran 13-an. Kisaran segitu ya. Ya juga luar biasa teman sahabat-sahabat saya di sana juga jago-jago ya. Iya. Nama-nama besar banyak lah di sana kan. Belum tokoh-tokoh Karawang. Ya, pemimpin-pemimpin ormas LSM di bidang kemasyarakatan keagamaan juga. Nah, teman-teman saya, pengusaha-pengusaha. Ya, ada cara khusus nggak melawan itu kemarin? Cara khusus? Cara khususnya apa? Cara khusus sebenarnya sederhana ya. Kami ngebangun saling percaya di internal. Membangun kekompakan ya? Ngebangun. Jadi gini, ketika kami berada dalam sebuah koalisi, kita percayakan. Oke. Kepercayaan bahwa masing-masing mempunyai tugasnya masing-masing.
Oke. Saya dari PDI Perjuangan punya tugas tersendiri dan bahkan saya di pemenangan saya sebagai juru bicara, sebagai sekretaris pemenangan ya saya melaksanakan fungsi itu gitu. Terus teman-teman di partai-partai lain ada yang misalnya di PKS khusus menangani masalah saksi, ya kan, quick count dan lain-lain silakan. Terus di Nasdem beliau ketua tim pemenangan. Oke. Terus saya dengan di PKB juga sama Perindo wakil ketua pemenangan dan kami menyulitkan semua infrastruktur kita, yaitu para anggota legislatif gerak semua. Iya. Seru kan? Iya, artinya job-job yang tepat itu ya, salah satu yang menghasilkan hari ini kan gitu. Iya. Dan kita berkomitmen, kita berkeyakinan bahwa A.M. Saifullah itu salah satu sosok yang mumpuni ya memimpin Karawang yang kami ini selama sekian tahun gitu. Terus ada sosok yang bagi kami itu beliau sangat-sangat mengetahui apa yang harus dikerjakan untuk Karawang, itu kan penting. Iya, apa yang harus dibangun ke depan gitu ya. Ini sekarang lagi rame nih. Apa? Persoalan quick count. Oh iya. Bisa diceritain nggak Kang? Sebenarnya seperti apa? Kan kalau kami dapatkan bahwa Paslon 02 ada quick count indikator kan ya? Ya. Terus quick count PKS ya, dan apalagi ada satu lagi lah ya. Dua indikator ya, PKS. Nah, kan banyak pihak juga yang bertanya-tanya sebenarnya. Seperti apa sih sebenarnya? Artinya apakah ini saling ngeklaim atau gimana? Sebenarnya seperti apa Kang? Data itu gitu. Emang ada yang mengklaim? Ada sebagian kecil masih ada yang ngeklaim bahwa tunggu saja rilis KPU gitu loh. Oh, kalau itu nggak mengklaim, itu pembelaan. Gini ya. Oke. Masyarakat Karawang semuanya ya yang nanti melihat podcast ini, satu hal yang harus kita pahami di dalam publikasi data, di dalam mengekspos sebuah metode-metode ya. Pertama gini, di awal-awal kita mempublish hasil survei yang sudah kita lakukan. Itu dari lembaga-lembaga yang akuntabel, yang kredibel gitu kan, kayak SMRC, Carta, terus kalau nggak salah Kedai Kopi gitu. Kita publish dong. Dan bahkan di situ itu kalau tidak salah AIP itu elektabilitasnya sangat luar biasa. Ya kisaran ada di atas 65%-an lah ya. Ya itunya popularitas elektabilitas gitu. Ya kan? Nah sayang cuman begitu kami mempublish hasil data riset kami yang bisa dipertanggungjawabkan, ya teman-teman kadang-kadang menganggap itu nggak benar dan menganggap mereka tuh sebenarnya lebih hebat, tapi tidak apple to apple gitu. Mereka tidak mengcounter dengan ya hasil mereka sendiri. Lembaga apa mereka yang ada. Nah itu juga kadang-kadang nggak bisa gitu. Kalau kami mengekspos, mempublish hasil lembaga survei ya pihak lain juga, dasar itu ya. Iya, pihak lain juga hajar dengan lembaga survei kan. Sama-sama, saya rasa biayanya juga sama. Dan mereka juga mampu bayar lembaga survei kan. Ya saya nggak tahu apakah hasilnya sama dengan kita. Jadi malas diekspos. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara quick count itu nggak sembarangan. Ada metodologinya dan emang itu sah. Nggak dilarang di dalam negara kita, di dalam iklim demokrasi itu sah kok. Negara besar, negara apa semua melakukan quick count kok. Kan nggak dilarang. Nggak dilarang oleh Panwas, nggak dilarang oleh Bawaslu, nggak dilarang oleh hukum ya enggak. Makanya kita melakukan. Dan kita ketika melakukan quick count itu menggunakan lembaga yang terpercaya juga, indikator. Nah, di indikator kita live juga kan, expose. Tetapi kami di koalisi itu kan komitmen, kita juga melaksanakan quick count. Makanya kita percayakan di pengusung itu, mempercayakan Partai Keadilan Sejahtera itu untuk khusus menangani masalah quick count. Ya kan, kita tahulah teman-teman di PKS juga yang sangat luar biasa dalam mengekspos dan merangkum hasil survei. Kita publish karena kita punya pertanggungjawaban. Punya dasar itu. Punya dasar. Kita publish di lembaga indikator itu sekitar 55%. Quick count yang dilaksanakan PKS juga sama. Quick count tuh pakai modal. Iya dong. Kita bayar saksi di TPS. Kita punya perangkat ya. Kita bekali semua saksi itu dengan seluler, dengan
teknologi kan. Iya. Kita punya tim input data yang berjejer gitu Iya. kan. Sama indikator melakukan yang sama, PKS melakukan yang sama, dan hasilnya ternyata ya nggak beda jauh, dan kita publish. Iya. Iya dong. Iya. Kita publish, nah makanya kalau misalnya kita publish gitu, lawannya juga dengan hal yang sama. Harus dilawan dengan itu Iya juga dong, gitu ya. iya. Oke, Jangan sampai ada cuplikan. Apa yang saya lihat tuh katanya ada yang dari kami dipakai juga diklaim, bahkan ada yang ngedit juga, ya itu adalah mungkin oknum ya. Dirubah oknum Ya, lah ya, itu ya, kan. ya, saya juga jadi ketawa gitu lah. Kan mereka punya partai koalisi. Iya. Emang nggak ditugasin untuk ngurusin gitu ya? Iya Saya dong. itu nggak tahu itu. Nah makanya maksud saya Iya. kami itu ngalah, dalam arti ngalah tuh kami itu saling mengerti, Iya. memposisikan diri masing-masing. Kami percayakan penuh ke teman-teman di PKS untuk merangkum semuanya, untuk bertanggung jawab, dan akhirnya kita buktinya dalam hitungan jam kita bisa tahu hasil suara. Iya. Kita kan politiknya di zaman sekarang, peradaban yang udah sangat luar biasa, Iya. teknologi yang sudah sangat luar biasa. Kecuali tahun 80-an ya. Iya. Tahun Baru. 80-an kita mesti bawa motor ke sana, bawa mobil, wah, Iya. segala macam ngumpulin data bisa berhari-hari gitu. Tapi dalam era teknologi sekarang, Hitungan jam kan. hitungan jam kita sudah bisa tahu Iya. hasilnya. Hasilnya kemarin berapa? Hasil quick count gitu. 55% gitu. 54 ya? 54 sekian ya, 55%-an. Iya. Sesuai target nggak? Sebenarnya kita Atau targetnya yang penting menang? saya rasa semuanya punya target ya. Iya. Ya target kami yang penting emang menang. Iya. Dan kami berharap ya minimal segitu. Tapi kalau hasil survei dulu Ketua, apakah juga di angka itu 55 sekian atau 54 sekian? Kita harus akui ya, ada penurunan. Ada penurunan? Dan ya? kita harus akui bahwa pertarungan sengit gitu. Iya. Ya perlawanan sangat luar biasa. Kita harus akui, dan wajar lah. Di sana juga yang seperti Revo bilang tadi, ada orang-orang hebat yang pernah memimpin Karawang, ya kan? Iya. Di sana juga ada partai-partai hebat yang menangi, dan calonnya juga mereka orang-orang hebat. Iya. Dan kita ingat lah, ya, kita itu head to head. Iya. Belum pernah dalam sejarah Karawang ada head to head. Iya. Aib Saifullah, saya jamin nyalinya nggak kaleng-kaleng berani head to head. Iya. Bener nggak? Bener. Nyalinya nggak kaleng, dan dia yakin, dia Artinya butuh pertimbangan matang. sangat butuh pertimbangan luar biasa. Iya. Oke. Seorang incumbent petahana berani head to head itu, Iya. dan teori head to head itu di mana-mana ya seperti itu. Iya. Kadang-kadang beda tipis gitu. Iya. Karena kalau saya nggak suka sama Anda, saya kalau nggak suka sama si A pasti pilih si B. Kalau nggak suka sama si B pasti pilih si A. Ah, Pilihannya cuma itu. Pilihannya cuma dua kan? Oke. Paham ya? Paham. Artinya ya mengerti lah situasi, dan ini sejarah. Pertama kali ada head to head di Kabupaten Karawang. Mitos Nah, itu yang laki-laki, dengerin, laki-laki dan laki-laki memenangkan konsensus pemilihan ini kan laki-laki dengan laki-laki loh. Iya. Dulu enggak kan? Iya. Laki perempuan, Iya. laki perempuan, perempuan laki, Iya. perempuan laki. Dan ini laki-laki dengan laki-laki menang. Ini juga ini ya sebuah Sejarah baru ya? sejarah baru ya. Oke. Sejarah baru head to head, ini ada satu ya. Terus laki-laki menang, ini dua. Melawan orang-orang hebat lah ya. Iya. Ini sejarah juga. Dan satu lagi, PDI Perjuangan. Benar. Karena dari awal itu banyak loh ketua yang Iya. ngomong bahwa nggak ada sejarahnya yang diusung PDIP itu, mohon maaf ya, Iya. bisa landing kan gitu. Iya. Ya ini khusus ya, Iya. buat Anda yang agak-agak nyela gue ini. Iya. Hari ini ketuanya ini. Iya. Yang pokoknya nggak akan menang lah, ada PDI-nya apa macam. Dan itu dijual tau nggak? Enggak gini, Iya. di lapangan itu saya pernah bahwa orang mempengaruhi dalam persepsi pemilih itu dengan hal-hal yang kayak tahayul kayak gitu, tau nggak sih? Iya. Jangan media itu didukung oleh PDI, katanya nggak akan menang, kan konyol kan? Ya Iya. makanya saya itu salah satu motivasi juga dobrak tuh tahayul kayak gitu, Iya. dobrak tuh mitos kayak gitu. Saya buktiin kan. kayak Buktikan gitu. itu. Dan alhamdulillah kita ngusung dan pecah telur. Artinya ada sebuah kebanggaan tersendiri ya buat kami di PDI Perjuangan Kabupaten Karawang. Sekian puluh tahun nunggu gitu kan, sekian
pertarungan-pertarungan gitu luar biasa dan sejarah baru dipimpin ketua PIPIK kan. Iya. Jadi saya punya legacy ya. Gimana? Ya buat teman-teman nanti ke depan penerus-penerus kami di kepartaian gitu, saya menilai paling tidak saya punya legacy yang baik. Saya pernah kita masuk dalam kekuasaan. Karena apa? Kami ini kan Repo tahu sendiri lah. Bagaimana saya di 2019 sampai 2024 gitu kan jadi anggota dewan. Saya gimana saya tukang teriak. Iya, benar. Paripurna saya tukang interupsi, saya mengkritisi semua dinas, suka ngomong di media kan. Saya sering ngomong di media, saya paling keras tentang abrasi. Iya benar. Iya kan? Iya. Saya banyak hal, itu banyak hal gitu dan saya pernah interpelasi. Iya benar. Iya dong. Iya. Tanda tangan paling atas lagi. dan menggegerkan sistem demokrasi demokrasi parlemen di Karawang. Ya. Artinya kita bikin gebrakan karena interpelasi ya belum pernah dalam seumur Karawang kita pernah interpelasi. Iya. Nah sekarang udah saatnya dong kami berada di dalam kekuasaan. Paling tidak pemikiran-pemikiran kami ya bisa ditampung dong. Iya. Kita bisa memberikan masukan yang positif, progresif untuk ngebangun Karawang, solutif. Kita sama-sama di dalam gerbong itu gitu. Yang nggak selamanya terus ngeritik terus gitu ya. Ada saatnya harus di dalam untuk memberi masukan ya. Iya. Karena tadi saya membahas itu, saya tertarik terkait pecah telurnya PDIP ya, ini. Gimana? Ada ritual khusus enggak sih? Hah? Ada ritual khusus enggak yang dilakukan untuk pecah telur itu? Ritual khusus ya? Ritual khususnya saya sederhana lah, yang seperti saya lakukan. Saya sama Haji Dewa itu ritual khusus sederhana. Saya pulang kampung, nemuin ibu saya minta doa. Ritual khususnya doa ibu? Doa ibu aja. Oke, setuju saya. Ya, Repo tau lah saya sama Haji Dewa itu yang orang yang paling takut sama ibu lah ya. Dan saya mempercayai doa dia tuh yang sangat luar biasa. Kami sampai hari ini bisa seperti ini gitu karena doa beliau. Dan saya selalu minta doa ke beliau bahwa kita ingin membangun Karawang, kita ingin berada di dalam gerbong perubahan Karawang untuk Karawang jangan gini-gini terus. Banyak keprihatinan yang saya lihat. Karawang tuh punya APBD 5 triliun. Iya dong. Karawang sekarang udah punya Perbuk CSA. Jadi pundi-pundi keuangan Karawang itu bertambah dan saya rasa ngebangun Karawang juga bisa. Apalagi di wilayah pesisir, wilayah saya tahu sendiri lah. Gitu. Tadi ritual khusus ya yang ke ibu ya, doa kepada ibu ya. Keren itu. Ya hampir orang sukses semua atas doa orang tua sih. Ya kalau nggak ada dia saya nggak tahu saya seperti apa. Iya kan? Terima kasih Mama Isa, terima kasih Pak. Nih terus gini Ketua. Besok Pak Aep dan Pak Maslani memimpin, apa masukan apa yang ingin disampaikan untuk membangun Karawang yang butuh cepat dilakukan gitu? Dalam semua analisa, dalam semua survei, dalam semua wawancara, masyarakat selalu bilang masalah pengangguran. Ya. Nah, dalam masalah pengangguran, saya sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, saya ingin udah diskusi sih. Kami ingin membangun balai latihan kerja di 6 titik di daerah Kabupaten Karawang, paling tidak 6 dapil ya, untuk kita punya balai latihan kerja. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang, ribuan perusahaan ada di Karawang itu kadang-kadang mereka mencari tenaga kerja itu mereka pergi keluar Karawang. Bekerja sama dengan BLK di luar Karawang. Nah, kita belum ngebangun sistem support seperti itu gitu. Ya kan, kita harus support sistem seperti itu. Kita bangun BLK untuk menyiapkan tenaga kerja itu. Menyiapkan SDM kita gitu kan, menyiapkan SDM kita dan dana untuk ngebangun BLK bisa kita bawa dari provinsi kan. Tapi pemerintah Karawang di Snaker itu harus bikin MOU dengan perusahaan-perusahaan di sana. Dan saya sudah komitmen, saya sudah berdiskusi dengan teman-teman di Snaker. Dan paling tidak kan itu untuk meminimalisir atau ya memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada para putra-putri daerah Karawang. Ini udah pernah didiskusikan juga Sudah, dan beberapa titik udah kita mau lah untuk merealisasikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin yang paling urgent itu infrastruktur di daerah pesisir. Termasuk
abrasi ya. Iya, benar. Lo tahu sendiri kan saya Iya. selalu teriak abrasi. Kemarin aja saya teriak abrasi gitu Iya. di provinsi. Di Coro. Jadi gini, saya minta kepada Ayep Maslani, jadi pemimpin itu jangan duduk manis leha-leha dengan Asik. gua kan kaya, Karawang Iya, kan kaya, iya. duitnya triliunan. Jangan di belakang meja terus ya. Bukan, ya di belakang meja no problem ketika Iya. kita punya pemikiran yang positif, Iya. yang progresif. Tapi maksud saya gini, ayo dong, kalau Anda ketika harus ngebangun sebuah daerah butuh finansial, butuh support dana yang lebih, ya cari dong ke provinsi, cari ke kementerian, ya kita bisa gerak bareng gitu. Buka komunikasi. Buka ya. komunikasi. Oke, Nah, oke. saya berharap pemerintah Kabupaten Karawang itu harus seperti itu, Iya. intens. Anda bisa lihat pimpinan-pimpinan daerah di beberapa wilayah di luar Jawa Barat, mereka bisa melobi sana sini untuk ngebangun daerahnya. APBN dong, kita Iya, cari. benar. Ya itu duit kita juga, duit Iya, rakyat juga. benar. Tetapi kan koneksivitas, lobby, Iya, dibutuhkan iya kan? itu. Iya dibutuhkan. Ketika kita bicara ini kelangkaan pupuk, nih kita bicara abrasi, ya kita tinggal datang. Iya. Ketika kita bicara kebutuhan apa-apa, kita tinggal datang minta dana-dana tambahan. Iya. Sehingga tidak usah mengganggu APBD 2. Iya. Artinya APBD 2 tinggal difokuskan yang lain gitu ya. Terus selain itu ya, Oke. tadi kan masa Pengangguran. infrastruktur kayak gitu. Terus saya juga ingin itu yang namanya UHC itu udah bagus ya. Universal Health Coverage itu adalah ini keren. Kita harus akui nih. Iya. Kenapa? Karena pemerintah Kabupaten Karawang dengan APBD-nya dia mengembalikan uang kalau Oke. tahun depan itu rencana 200 miliar lebih, uang itu dibalikan kepada masyarakat itu untuk UHC, BPJS Kesehatan, mengcover semua biaya BPJS, biaya bulanannya. Kebayang nggak? Walaupun ya kelas 2 ya. Jadi masyarakat Karawang tuh bisa tidur nyenyak ya. Kalau mereka sakit atau apa ya, ya itu tenang penting. lah, tenang. Itu dibutuhkan nyali loh kepemimpinan kayak gitu. Kebayang nggak? 200 miliar dibalikin dalam bentuk bayar BPJS, Iya. bukan untuk bangun infrastruktur atau bangun sesuatu yang tanda kutip ya kan? Iya, keren. Iya dong, itu Iya. bagus. Terus juga misalnya Karawang cerdas, Iya. nilainya kuotanya Dinaikin. Ditambah. tambah, terus UMKM, ini program-program bagus. Iya. Satu hal lagi untuk Karawang ke depan itu kita butuh FGD ya, fokus group discussion juga. Oke. Karawang ini kan punya 50 anggota dewan. Kabupaten Karawang ini diwakili oleh 8 anggota dewan provinsi dan DPR RI juga dong. Iya. Nah maksud saya pemimpin Karawang itu harusnya ngopi bareng. Bisa disatukan semua ya? Iya, jadi gini nih, Iya, oke, cara-cara oke. ngebangun Karawang tuh Keren, gini. keren. Saya ngomong, ini 50 anggota dewan. Iya. Mereka punya aspirasi kan? Iya. Mereka ajak ngobrol aja sama eksekutif. Teman-teman anggota dewan, kita butuh nih. Iya. Contoh nih, RSUD Rengas Dengklok. Iya. Itu salah satu contoh baik kan? Iya. Eksekutif melobi dewan, akhirnya anggota dewan Dewan. sepakat Iya. untuk membangun RSUD Rengas Dengklok. Iya. Yang kayak gitu. Iya dong. Bangun apa lagi? Ayo, nggak apa-apa untuk kebaikan Karawang. Pasti mau, pasti Harus Iya. mau. Ini untuk kebaikan Karawang, untuk Karawang. Iya. Anda kan menyerap aspirasi. Iya. Masing-masing anggota dewan menyerap aspirasi yang di belakang itu ada anggaran kan. Iya. Nah, anggaran itu coba kita peruntukkan untuk apa? Iya. Diarahkan di situ. Yang lebih keren nggak? keren. Tapi diajak ngobrol. Jangan jalan sendiri-sendiri. Iya. Ayo dong ngobrol-ngobrol. Diajak ngopi Nah, gini. barengan. Pemerintah itu harus tahu masalah apa yang ada di Karawang hari ini. Diinventarisir masalahnya apa, kebutuhannya apa, skala prioritasnya seperti apa. Ngomong ke anggota dewan. Terus ajak diskusi teman-teman Ajak diskusi, dewan. mau nggak? Iya. Itu, satu Iya. anggota dewan kabupaten. Ajak ngopi juga anggota dewan provinsi. Benar. Teman-teman dewan provinsi, Anda kan juga bisa menyerap aspirasi dari provinsi dong, dari Iya. APBD 1 gitu. Bangun yuk Karawang. Kami butuh ini, butuh ini, butuh ini. Oke. Iya dong. Iya. Keren itu. Iya. Keren. Ajak ngopi bareng. Iya. Dan mereka juga kan dipilih oleh rakyat Karawang. Iya. Setuju. Iya dong, dan rakyat Karawang berhak untuk meminta aspirasi untuk perbaikan Karawang. Misalnya, di sini ada sekolah rusak sekian, Iya. ada musola rusak sekian, ada jalan rusak sekian. Ini yang bisa tercover oleh APBD 2 segini, yang kurang segini. Selesai nggak Karawang? Selesai. Nggak akan ada jalan rusak di Karawang. Bener. Nggak akan ada jembatan roboh, sekolah rusak. Iya. Macam-macam nggak ada. Keren. Itu kan. Iya. Sama lagi DPR RI kan. Iya. Sebenarnya nggak undang aja. Iya. Bupati ngundang, Ibu Dewan, Bapak Dewan DPR RI, kami mengundang ngopi
untuk ngebangun Karawang. Kenapa? Karena walaupun Anda diwakili oleh 3 kabupaten, tapi ada masyarakat Karawang juga dong yang punya hak pilih untuk memilih Anda dan memilih Anda sebagai wakil mereka. Yuk bangun Karawang yuk. Saya minta ini. Bagaimana caranya? Sambungkan dong saya dengan kementerian. Karena mereka kan yang bersentuhan langsung dengan presiden. Benar. Kami butuh abrasi ini, butuh berapa ratus miliar. Ya kan tinggal ngambil ya dana-dana kementerian yang duit rakyat juga misalnya. Itu salah satu percepatan itu terjadi itu. Iya. Karena kita harus ada tim percepatan juga untuk pembangunan kan kayak gitu. Ya. Oke. Terus dengan perusahaan-perusahaan ya tadi tuh ya kita untuk menanggulangi masalah pengangguran. Ya, terus juga Karawang juga harus lebih kreatif di dalam menyerap PAD. Contohnya kita sebentar lagi kan menerbitkan Perbuk Desa Wisata ya. Oke. Desa wisata itu juga harus dong. Karawang terus punya desa wisata loh. Iya. Belum ada di Karawang ada desa wisata, tapi perdanya sudah ada. Tinggal Perbuk lagi godok ya. Iya. Kenapa kalau ada Perbuk Desa Wisata kebayang nggak? Kayak wilayah-wilayah pesisir tuh kayak Sedari. Iya. Kayak apa tuh Pakis gitu kan. Kayak di pegunungan dari kan ada itu kita bisa ada yang bisa diciptakan. Rengas Dengklok bisa dong. Bisa. Desa wisata kan bisa tuh kan sejarah. Budaya. Batu Jaya. Apa? Benar. Kita terbitkan lah 10 desa wisata atau 20 desa wisata kan keren. Itu saya yakin masyarakat menunggu hal itu Ketua. Payung hukumnya udah ada, regulasinya udah ada. Kebetulan kan waktu di DPD kan saya ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Iya. Banyak perda-perda yang sudah kita keluarkan, salah satunya desa wisata. Itu untuk PAD juga, kearifan lokal, UMKM jalan, ekonomi masyarakat lokal jalan. Saya rasa itu sangat bagus ya untuk kita ekspos. Kembali ke Quick Count. Gue minum dulu ya. Oke, lanjut. Saya juga mau minum dulu. Soalnya gue kopi Dewa Sena itu enak banget saya. Oh, kopi Dewa Sena ya. Oke. Hasil real count KPU dengan quick count teman-teman paslon 02. Bagaimana menurut Ketua? Perkiraannya. Ini ya. Metode quick count itu kita ngambilnya dari C1 kan? Oke. KPU ngambil dari C apa? Ya sama. Ya sudah. Iya. Iya dong. Iya. Kenapa kami cepat? Karena kami tidak ada birokrasi. Yeah. Kalau misalnya KPU kan dari Panwas, dari TPS ya, apa segala macam, di ini dulu segala macam. Kalau kita kan udah muncul, tak foto, kirim, ada Lampung, tak berapa? Selesai kan dalam hitungan jam. Kalau KPU kan enggak, TPS, nanti pleno di desa, pleno di kecamatan, pleno di kabupaten. Saya rasa kertasnya itu aja. Tapi paling tidak kami kan punya C1 asli dong. Iya. Karena kami punya saksi. Iya dong. Ada nggak? Pentingnya quick count publikasi itu paling tidak kita punya data pembanding. Kalau nanti dalam perjalanan itu ada yang misalnya mau ke Dengklok ke Tanjung Pura dulu, makan dulu, kan jangan sampai kayak gitu maksud saya. Bener, ada data awal kan gitu ya? Data pembanding, data awal. Dan itu sah kok. Iya sah. Kalau nggak sama quick count bisa digugat kali. Ya iya digugat lah. Nah, itu kan sah. Jadi pemirsa, jadi mau apa kan? Masyarakat tuh harus mengerti ada payung hukum. Jangan mengada-ngada, mengklaim kemenangan. Enggak. Kalau kami mengklaim kemenangan versi quick count. Iya. Karena versi kemenangan yang dilindungi oleh negara yang sah secara undang-undang adalah versi KPU. Nanti itu. Tapi kan boleh kalau versi quick count gue juga mengklaim. Nggak ada salahnya. Ya kan sah kan? Ada dasarnya. Iya, ya kalau Anda merasa menang versi quick count ya quick count siapa? Iya. Gugat saja kalau nggak ini quick count-nya. Ya, setuju nggak? Setuju. Nggak, maksud saya gini, saya publish hasil quick count kami dari Indikator, lembaga yang Anda tahu sendiri secara nasional yang kita yang udah mumpuni lah kan. Yeah. Kami punya quick count sendiri di internal kami, kita percayakan kepada PKS. Quick count itu nggak ngada-ngada. Saksi itu dia punya handphone, ya. Ada pulsanya kok, tenang. Ada kuotanya gitu kan, sehingga dia bisa ngirim gitu kan, dipoto dikirim, kirim 3.793 sebenarnya, semuanya ada saksinya, ya kan? Luar biasa ya. Nongkrong, langsung begitu tek data, langsung. Iya. Apalagi kita cuma sebentar kok pilkada sekarang. Karena masih ada, saya tadi pagi masih ada WA masuk loh Ketua.
Apa? Ini sebenarnya yang menang siapa sih gitu. Makanya biar jelas kan itu. Ini adalah persepsi publik ya. Iya, iya. Politik itu adalah salah satunya adalah pertarungan terkait dengan persepsi. Oke. Iya kan? Anda bisa mempengaruhi persepsi publik dengan kalimat-kalimat Anda. Kalau misalnya seorang tokoh di sana bisa ada seorang tokoh kita menang, ya kan? Selamat gini. Orang kan dia kan punya follower. Iya. Dia punya apa mungkin fans atau apa gitu. Lihat, dan orang yang berkiblat ke dia dan dia orang itu masyarakat itu mempercayai, oh dia, oh bener, Akang ini menang, pasangan itu, iya dong, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kan kami lebih elegan dong. Saya menyatakan pasangan Aib Maslany menang versi quick count yang sudah kami lakukan oleh lembaga survei indikator dan PKS. Kalau Anda punya, ya tinggal publish aja lah lembaga hasil quick count dari siapa kan gitu. Silakan sama-sama publish sah kok, iya kan? Biar kan setuju. Uji ini kan bukan masuk pada uji material. Ya tapi kan apa ya, nantilah kan kayak gitu. Ya kan? Ya ini pembuktian dengan dasar masing-masing kan gitu. Satu hal betul, ya kita nunggu hasil KPU. Ya nggak ada yang salah emang kita nunggu hasil KPU. Ya. Tapi yang awal yang terbangun gini, wah mereka membangun opini nih. Oh, ini makanya gue sekalian tanya sekalian kan gitu. Ngebangun opini. Boleh juga mereka berpikir, ada yang berpikir seperti itu. Tapi saya rasa mereka yang udah ngerti mereka tahu lah sebenarnya mereka mengakui juga teman-teman kita itu gitu. Cuman ya gini ya, opini saya udah biasa sih, kami itu kalah di quick count. Pilkada kemarin aja kita kalah kok di quick count, ya kita kalah ya kita santai-santai aja. Artinya kita mengakui oh ya udah. Karena nggak akan beda jauh gitu. Ya kalau misalnya ada yang merasa ya udah kita tunggu hasil, masyarakat kita tunggu hasil KPU, sama kami juga menunggu hasil KPU, tapi kami mengklaim kami menang versi quick count yang sudah kita lakukan. Nggak bangun opini itu gini ya, misalnya kami menang, kami menang, tapi menangnya karena apa ya gitu. Nggak ada dasarnya gitu ya. Ini zamannya udah beda ya. Iya benar. Anda tuh based on data. Nggak bisa dong kata cenayang, kata pengamatan. Enggak, pengamatan tuh bisa masuk ke kalimat ilmiah ya, karena mengamati itu berarti kan ada perangkat yang melengkapi pengamati. Termasuk survei itu kan mengamati. Kayak gitu. Zaman sekarang tuh nggak bisa ngomong seenaknya gitu. Berdasarkan keyakinan, feeling, ya itu nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Khusus cinta kali kalau pakai ini. Khusus cinta kalau mau pakai ini mah. Khusus ngomongin cinta gitu. Lihat lah, itu ada Hanoman kan, ini kan. Lagi merayu cewek gitu. Ya begitulah gitu. Jadi nggak bisa gitu, kita nggak bisa berdasarkan prediksi. Prediksi boleh, prediksi itu kan ada dasarnya. Zaman sekarang harus ada dasarnya. Bukan kayak zaman dulu ya, hasil betapa gitu, prediksi. Hasil dari Goa. Hasil saya. Enggak gitu. Oke, terakhir Ketua, terakhir. Apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Karawang? Yang pertama, pilkada pencoblosan kemarin sudah selesai. Tinggal nunggu bagaimana real count KPU kan. Terus bagaimana, ya sampaikan saja bahwa tim 02 kemarin quick count kemarin, silakan Ketua sampaikan. Ya, baik. Masyarakat Karawang, kami dari pasangan Aib Maslany, kemarin malam itu kami sudah konferensi pers menyatakan bahwa kami menang versi quick count yang sudah kami lakukan, yaitu melalui lembaga indikator dan tim dari PKS gitu. Ya. Nah, itu adalah sebuah metode yang bisa dipertanggungjawabkan, nggak asal-asal. Adapun teman-teman yang merasa bahwa ini adalah belum final, betul itu belum final, karena dalam sistem berdemokrasi negara kita adalah final dalam terkait permasalahan ini itu adalah hasil dari KPU. KPU sedang berjalan, penghitungan sudah mulai berjalan, karena kan kita juga nunggu pleno dari KPU. Jadi secara hukum bahwa kami belum bisa mengklaim kemenangan bahwa
kita benar-benar menang kan karena belum ada pengumuman dari KPU. Yeah. Jadi masyarakat Karawang bersabar saja, tapi paling tidak kami punya data pembanding yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika ada yang mengkanter bahwa kami menyebarkan opini atau apa, ya silakan dikanter dengan hasil-hasil juga dari quick count yang sudah mereka lakukan gitu. Tapi yang pasti jaga kondusivitas ya, pasti itu kita karena kita bersaudara ya, bersahabat. Di sana juga sahabat-sahabat saya. Yeah. Saya tidak ada punya tendensi pribadi dendam dan lainnya, nggak ada. Kan kita juga tukang ngopi bareng, diskusi bareng untuk Karawang. Sistem demokrasi ini adalah 5 tahunan sekali dan diatur oleh undang-undang, dan kita itu berhak menentukan siapa yang terbaik untuk memimpin Karawang. Anda juga memilih ketika Anda memilih pasangan lain untuk mendukung memimpin Karawang, karena Anda berpikir bahwa mereka yang terbaik. Sama kami juga ketika kami berdiri bersama dengan Aep Masani, kami berpikir kami meyakini bahwa Aep Masani adalah solusi untuk Karawang, untuk membangun Karawang. Jadi kita kita hidup di dalam persepsi yang sama sebenarnya untuk kemajuan Karawang. Jadi kita tetap jaga kondusivitas. Nah, setelah benar-benar nanti real siapa yang memimpin Karawang, ya kita harus bersatu kembali karena kita harus membangun Karawang. Banyak PR ya, banyak PR sekali. Cuman emang tensinya itu untuk pilkada sekarang emang cukup lumayan tinggi. Kenapa? Karena baru dalam sejarah ada 2 paslon head to head. Ya kan? Jadi banyak mitos-mitos yang terpecahkan di pilkada. Jadi ya selamat untuk masyarakat Karawang karena secara umum kita kondusif. Tidak ada gesekan. Ya kalau di medsos ada saling-saling sindir ya itu biasa lah. Iya kan? Sebenarnya mereka bumbu-bumbu. Iya, bumbu. Sebenarnya mereka kalau ketemu juga ngopi bareng lah, kakak-kakak sebenarnya kan, karena ya itulah. Karena dalam politik tuh gini ya. Hari ini kita bisa bersama, 5 tahun ke depan kita bisa berbeda. Iya. Hari ini kita berbeda, besok bisa bersama. Hari ini bersama. Jadi kayak gitulah. Terlepas Anda mengartikan apa tentang politik, tapi kita hidup di dalam sebuah sistem demokrasi, sebuah sistem politik yang emang diatur oleh undang-undang. Dan undang-undang itu adalah kesepakatan hasil dari wakil-wakil rakyat dan kesepakatan dari kita para petinggi negara, para masyarakat. Kesepakatan bersama. Itu aja ya. Terakhir. Ya apa? Terakhir aja ini satu. Ini penting juga. Besok Aep Maslani dinyatakan menang oleh KPU ya. Apakah akan merangkul semua teman-teman yang hari ini kemarin menjadi lawan politik? Ini banyak pertanyaan gitu. Ini kayaknya bukan titipan. Ini kayaknya mengacu kepada politik nasional. Ya saya mengerti karena pasti kan orang tuh selalu cocok logi itu ada ya. Kayaknya nih nanti gini ya. Sebenarnya gini, kita beda dengan nasional. Iya. Dong. Karena sistem walaupun kami partai politik mengusung, tapi kita tidak bisa punya jatah kepala dinas, wakil kepala. Enggak, kan sistemnya beda. Kalau teman-teman di nasional kan senior kita itu kan begitu rekonsiliasi, udah deh kamu menteri ini, kamu menteri ini. Kalau kita kan nggak bisa. Iya kan? Nah, tapi yang paling tidak dalam ngebangun Karawang itu kan kita harus duduk bareng, ya kan? Tetap kita harus berdiskusi. Karena pemikiran itu kan bisa berasal dari lahir dari manapun ya. Dari manapun untuk membangun Karawang. Itu tadi kita rekonsiliasi, kita duduk bareng, ya kita bangun Karawang bareng kayak gitu. Karena mereka juga ingin Karawang baik kok. Iya. Artinya ini kita bicara hitam putih ya. Ini kami kelompok putih, mereka kelompok hitam, atau mereka kelompok putih, kami kelompok enggak. Kita tuh sama-sama ingin baik gitu. Karena apa? Karena ada sistem yang baik yang luar biasa untuk membangun sebuah negara. Jadi ya saya berpikir ya kita tetap harus duduk bareng, ngopi bareng, ya bicara Karawang ke depan, jangan saling ganggu gitu kan. Ya kan kalau diganggu terus, kalau misalnya ada pelanggaran atau ada suatu hal yang nggak bener ya kritik aja. Nggak masalah, saya juga bisa mengkritisi kok. Kalau bupati bupati kurang oke, wakil bupati kurang oke, dinas-dinas kurang oke, saya tetap akan bersuara. Nggak segan ya, akan memberi. Saya akan selalu menjadi orang yang selalu kencang, kritis terhadap Karawang. Untuk kebaikan. Untuk kebaikan Karawang. Gitu aja. Kita harus tetap jaga Karawang. Terima kasih Ketua ya atas waktunya. Ini makasih udah ngobrol sebenarnya. Luar Tapi biasa. nanti kita akan bahas-bahas lagi. Oke, tapi khusus bahas
di provinsi. Oh ya, boleh Baik, banyak Pak. hal juga yang bisa kita sharing. Terima Oke, kasih. Terima kasih ya Ya. semuanya. Ya. Baik, tadi sudah berbincang-bincang dengan Kang Pipik. Seru, oke, quick count dan pecah telur. Terima kasih. Tunggu episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.